Islamisasi Cirebon. Pernikahan Raja Pemanah Rasa Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, putri Mangkubumi dari Kerajaan Singapura, Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Juma Janjati. Dari pernikahan itulah lambat laun Islam mulai masuk di kalangan kerajaan Pajajaran. Dan seiring berjalannya waktu, Subang Larang memeluk Islam kemudian diangkat sebagai murid oleh Syekh Kuro. Dari pernikahan tersebut dikaruniai beberapa anak. Masing-masing anak tersebut bernama Walang Sungsang, Rara Santang, dan Sengara atau Kian Santang. Ilmu yang telah dipelajari oleh Subang Larang di pesantren kemudian diterapkan di dalam istana Pajajaran. Perilaku keagamaan ini kemudian membuat Walang Sungsang berkeinginan untuk belajar Islam. Dari uraian fakta di atas, dapat diambil benang merah bahwa aktor dalam menyebarkan Islam di Cirebon adalah putra dari Kerajaan Pajajaran yang memiliki kekuasaan atas wilayah di bawah kekuasaannya termasuk daerah pesisir pantai utara Cirebon. Seusai belajar agama kepada gurunya Syekh Nurjati, Walang Sungsang melanjutkan perjuangannya. Dengan demikian, Islam yang dibawa oleh ulama profesional dengan tujuan menyebarkan Islam, kemudian Walang Sungsang dinobatkan sebagai pengraksa bumi di bawah kepemimpinan Ki Danusela sebagai Ku-1 Cirebon. Kala itu, Islam telah diperkenalkan kepada jajaran penguasa sehingga lambat laun Islam mulai dianut oleh masyarakatnya. Yang menarik di sini, agama yang dianut oleh jajaran kepemimpinan Ki Danusela bahwa di Ki Danusela sendiri masih beragama Hindu dan ngeraksanya pengurus urusan bidang pertanian dan perikanan. Sedangkan Walang Sungsang telah menganut agama Islam. Jadi, toleransi agama telah nampak dalam Pakuan Cirebon. Selain itu, akibat dari terbukanya gerbang peradaban pada sektor perdagangan, banyak suku bangsa asing yang menjalin hubungan, dan ketika itu mereka bercampur dengan penduduk pribumi. Hingga saat ini, keberagaman suku dan agama masih terasa kental. Walang Sungsang dalam menyebarkan Islam masih sangat sederhana, dikarenakan pada kala itu sebagai periode pemula peralihan agama dari Hindu-Buddha ke Islam atau konversi, sehingga banyak ditemukan fakta berupa akulturasi budaya. Di antaranya adalah nilai-nilai Islam dengan budaya lokal yang basisnya Hindu-Buddha. Selanjutnya, setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah, Walang Sungsang berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman. Mula-mula Syekh Nurjati yang tinggal di Pesambangan menganjurkan agar Walang Sungsang pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah dengan menggunakan kapal asing dari Arab yang singgah di pelabuhan Muara Jati. Menurut Tom Peires, ada sekitar 4-5 kapal besar yang singgah di Muara Jati. Kemudian Walang Sungsang berangkat dengan adiknya Rara Santang. Sepulang dari berhaji, Walang Sungsang menguatkan misinya untuk menyebarkan ajaran Islam agar semakin masif dan menyebar luas. Ajaran Islam berkembang pesat ketika Cirebon berubah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional ke kota kolonial, dijelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para pedagang muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, sehingga ajaran Islam yang ia sebarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Terlebih, Sunan Gunung Jati juga memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan para tokoh berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga menolak memberi kewajiban upeti berapa garam dan terasi kepada kerajaan Sunda. Hal ini sontak membuat Raja Sunda murka dan mengirim Tumenggung Jagabaya beserta pasukan untuk segera mendesak Cirebon. Akan tetapi, setibanya Tumenggung Jagabaya di Cirebon, ia justru masuk Islam
setelah berulang kali diminta oleh Sunan Gunung Jati. Pada akhirnya, Cirebon menjadi kerajaan Islam yang merdeka dan otonom. Bahkan Cirebon menjadi pusat dakwah Islam kedua setelah kerajaan Demak.